Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Teheran, 24 hingga 25 Maret 2026. Iran kini berada dalam salah satu momen paling gelap, paling membingungkan, dan paling menentukan dalam sejarah modernnya. Di tengah gelombang konflik yang terus membesar, muncul kabar yang mengguncang bukan hanya kawasan Timur Tengah, tetapi juga seluruh dunia. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, disebut tewas akibat serangan bom. Namun setelah kabar itu merebak, bukannya muncul kepastian, yang terjadi justru sebaliknya. Iran masuk ke dalam lorong kabut politik, propaganda, dan perang psikologis yang nyaris mustahil dibedakan mana kenyataan dan mana rekayasa. Di tengah kekosongan yang begitu berbahaya itu, nama yang segera muncul ke permukaan adalah Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei. Ia disebut-sebut telah dipilih sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Bahkan, beredar kabar bahwa ia telah menyampaikan pidato resmi sebagai sosok yang akan mengambil alih tongkat komando tertinggi Republik Islam tersebut. Akan tetapi, tidak lama kemudian, informasi lain langsung menghantam narasi itu dari arah berlawanan. Pihak militer Israel merilis informasi yang sangat kontras. Menurut klaim mereka, Mojtaba Khamenei justru mengalami luka berat, masih berada dalam kondisi koma, dan bahkan kemungkinan harus menjalani amputasi akibat cedera yang dideritanya. Informasi itu langsung menimbulkan pertanyaan besar. Jika benar Mojtaba terluka parah dan tidak sadar, lalu siapa sosok yang tampil dan berbicara kepada publik? Siapa yang sebenarnya sedang mengendalikan Iran saat ini? Kebingungan itu semakin menebal ketika dalam sebuah upacara sumpah setia terhadap Mojtaba, sosok yang disebut sebagai dirinya memang kembali muncul di hadapan publik. Namun kemunculan tersebut malah menimbulkan lebih banyak kecurigaan. Sebagian pengamat menilai penampilannya tidak alami, tidak meyakinkan, bahkan seperti sosok yang dihadirkan hanya untuk menjaga ilusi bahwa suksesi kekuasaan berjalan normal. Di ruang-ruang diskusi intelijen, muncul analisis yang lebih mengerikan lagi. Rekaman pidato Mojtaba diduga bukan benar-benar pidato baru, melainkan hasil olahan digital yang memanfaatkan potongan suara lama, lalu disusun ulang dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI. Ada pula laporan lain yang lebih ekstrim, yang menyebut bahwa Mojtaba sebenarnya mungkin sudah meninggal akibat luka berat, dan apa yang kini dipertontonkan kepada publik hanyalah bagian dari operasi psikologis untuk mencegah runtuhnya moral pendukung rezim. Dalam situasi seperti ini, Iran bukan hanya sedang menghadapi kekosongan kekuasaan, tetapi juga sedang terperosok ke dalam krisis legitimasi yang sangat dalam. Negara itu seperti masih berdiri, tetapi pusat komandonya seolah diselimuti bayang-bayang. Semua perkembangan ini pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Mengapa jabatan pemimpin tertinggi di Iran begitu menentukan? Mengapa ketika kursi itu goyah, seluruh struktur negara seolah ikut bergetar? Dan mengapa jabatan itu bukan sekedar posisi politik biasa, melainkan seperti poros sakral yang selama puluhan tahun menjadi sumber kekuatan, sumber ketakutan, dan sumber ketaatan bagi puluhan juta orang? Untuk memahami kekacauan Iran hari ini, kita harus terlebih dahulu memahami arti sesungguhnya dari jabatan itu. Dalam bahasa Persia, pemimpin tertinggi disebut rahbar, yang secara sederhana berarti pemimpin. Namun di Iran, maknanya jauh melampaui arti kamus. Rahbar bukan sekedar kepala negara. Ia bukan hanya simbol persatuan, bukan pula semata-mata figur politik tertinggi. Berdasarkan pasal 110 Konstitusi Republik Islam Iran, pemimpin tertinggi adalah titik pusat seluruh sistem negara. Ia adalah penentu arah besar negara, pemilik otoritas tertinggi atas militer, pengendali kebijakan strategis, dan figur yang bahkan bisa mengangkat atau memberhentikan presiden. Dalam prakteknya, presiden Iran memang terlihat menjalankan pemerintahan sehari-hari, tetapi kekuasaan sejati tetap berada di tangan pemimpin tertinggi. Jika dianalogikan, presiden hanyalah seorang direktur utama yang mengurus operasional perusahaan, sedangkan pemimpin tertinggi adalah pemilik perusahaan itu sendiri, orang yang memegang hak mutlak atas keputusan terakhir. Karena itulah, ketika jabatan ini kosong atau diperebutkan, bukan hanya pemerintahan yang terguncang, tetapi seluruh sistem politik Iran berada dalam bahaya. Yang membuat posisi ini lebih unik sekaligus lebih menakutkan adalah bahwa kekuasaannya tidak semata berasal dari hukum negara,
melainkan juga dari tafsir agama yang sangat kuat. Sistem itu dikenal dengan nama Velayat-e-Faqih, yang secara garis besar berarti pemerintahan di bawah pengawasan ahli hukum Islam atau ulama. Dalam doktrin Syiah garis keras yang menjadi fondasi Republik Islam Iran, pemimpin tertinggi tidak dipandang sebagai pejabat biasa. Ia diposisikan sebagai wakil dari Imam Mahdi, sosok mesianik dalam kepercayaan Syiah 12 imam, yang diyakini suatu hari akan kembali ke bumi untuk menegakkan keadilan. Sebelum Imam Mahdi kembali, maka negara harus dijaga oleh seorang faqih, seorang ulama yang dianggap paling layak untuk memikul tugas itu. Dari sinilah lahir gagasan bahwa pemimpin tertinggi bukan sekadar pemimpin politik, melainkan wakil kehendak suci di bumi. Jika sebuah kekuasaan sudah diletakkan di ranah seperti itu, maka konsekuensinya menjadi sangat besar. Perintahnya bukan lagi dianggap sebagai kebijakan manusia biasa, tetapi bisa dipersepsikan sebagai kehendak agama. Penentangan terhadapnya tidak lagi dipahami sekadar sebagai oposisi politik, melainkan sebagai bentuk pembangkangan terhadap tatanan ilahi. Inilah yang membuat jabatan pemimpin tertinggi di Iran begitu berbeda dari presiden, perdana menteri, atau raja di negara lain. Ia adalah kombinasi antara penguasa negara, panglima perang, penjaga ideologi, dan figur sakral. Ia memegang senjata, hukum, pendidikan, media, dan legitimasi agama sekaligus. Dalam struktur seperti ini, ketika seseorang di puncak dikatakan tewas, terluka, atau menghilang, maka efeknya jauh lebih besar daripada sekedar pergantian pemimpin. Yang terguncang adalah seluruh fondasi keyakinan politik negara. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana sosok sekuat itu ini dipilih? Secara teori, pemimpin tertinggi Iran dipilih oleh Majelis Ahli, sebuah lembaga yang terdiri dari 88 ulama tingkat tinggi. Mereka kerap digambarkan sebagai kalangan paling berilmu dalam struktur keagamaan Syiah Iran, yang memiliki tugas mengawasi dan jika perlu, memberhentikan pemimpin tertinggi. Di atas kertas, mekanisme ini tampak seperti sistem pengawasan religius yang sangat kuat, seolah-olah ada sekelompok tokoh suci yang berdiri di atas kepentingan politik, lalu memilih siapa yang paling layak menjadi pemimpin tertinggi bagi umat dan negara. Namun dalam kenyataannya, mekanisme ini jauh dari sesederhana itu. Para anggota Majelis Ahli tidak muncul begitu saja. Mereka harus melewati proses penyaringan oleh Dewan Penjaga Konstitusi, sebuah lembaga yang anggotanya sendiri sangat dipengaruhi, bahkan banyak yang ditunjuk langsung atau tidak langsung oleh pemimpin tertinggi. Akibatnya terbentuk sebuah lingkaran kekuasaan yang tertutup rapat. Pemimpin tertinggi mempengaruhi para penyaring. Para penyaring menentukan siapa yang boleh masuk ke majelis. Lalu majelis itu pula yang memilih pemimpin tertinggi berikutnya. Dalam sistem seperti itu, ruang kompetisi yang sehat hampir tidak ada. Yang terbentuk justru adalah mekanisme reproduksi kekuasaan dari dalam lingkaran yang sama. Karena itulah, ketika nama Mojtaba Khamenei muncul sebagai calon penerus ayahnya, banyak pihak melihatnya bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai konsekuensi dari sistem yang sejak awal memang dirancang untuk melindungi kesinambungan kekuasaan di tangan lingkaran tertentu. Orang bisa mempertanyakan kelayakannya, bisa meragukan kapasitas keilmuannya, bisa mengkritik latar belakangnya. Tetapi selama lingkaran tertutup itu masih bekerja, hasil akhirnya seringkali sudah seperti ditentukan sebelumnya. Disinilah letak salah satu sumber utama daya tahan rezim Iran selama puluhan tahun. Ia bukan hanya menguasai negara, tetapi juga menguasai cara negara memilih siapa yang berhak memerintah. Ia membangun sistem di mana pengawasan terhadap kekuasaan pada akhirnya juga berputar kembali ke pusat kekuasaan itu sendiri. Dari luar terlihat seperti ada lembaga, ada prosedur, ada struktur. Tetapi dari dalam, semua jalan tetap mengarah ke satu titik. Akan tetapi, kekuasaan sebesar itu tentu tidak dapat bertahan hanya dengan konstitusi dan lembaga formal. Ia memerlukan sesuatu yang lebih dalam, kepatuhan massal. Dan untuk memahami mengapa jutaan rakyat Iran selama bertahun-tahun bisa hidup di bawah sistem seperti ini, kita harus masuk ke jantung mekanisme psikologis dan religius yang menopangnya. Salah satu kunci terpentingnya adalah sistem marja al-taklid. Dalam tradisi Syiah, istilah ini merujuk pada sumber teladan atau otoritas agama yang harus diikuti oleh umat. Setiap muslim Syiah biasa yang bukan ahli hukum agama tidak cukup hanya beribadah menurut pemahaman sendiri.
Ia diwajibkan memilih seorang ulama tertinggi yang menjadi rujukan hidupnya. Dari soal ibadah, hukum keluarga, etika, sampai banyak aspek kehidupan, ia harus mengikuti fatwa dan panduan dari ulama yang dipilihnya itu. Di titik inilah sistem kepatuhan Iran menjadi sangat dalam. Karena yang dituntut bukan hanya loyalitas sesaat, melainkan penyerahan otoritas moral. Seorang warga biasa diajarkan untuk menyerahkan hak menafsirkan hidupnya kepada figur agama. Ketika figur agama itu kemudian diletakkan kepada struktur negara, maka terbentuklah perpaduan yang luar biasa kuat antara ketaatan spiritual dan kepatuhan politik. Dengan kata lain, negara tidak hanya memerintah tubuh, tetapi juga berusaha memerintah hati nurani. Sistem ini menjadi lebih kuat lagi karena terkait dengan mekanisme ekonomi yang sangat besar. Dalam tradisi Syiah, para pengikut diwajibkan membayar khums, yakni 1/5 dari bagian tertentu pendapatan atau keuntungan mereka kepada otoritas agama yang mereka ikuti. Bayangkan dampaknya, jika seorang ulama memiliki jutaan pengikut dan masing-masing menyetor bagian dari penghasilannya, maka ia bukan hanya memiliki wibawa keagamaan, tetapi juga sumber daya finansial yang sangat besar. Dari sinilah lahir kekuatan yang sanggup menopang jaringan pendidikan, dakwah, pengaruh sosial, dan pada akhirnya kekuasaan politik. Karena itu, di Iran, jalan menuju kekuasaan tertinggi bukan hanya jalan politik, melainkan juga jalan spiritual, kelembagaan, dan ekonomi yang sering berkelindan. Sistem ini bisa menjangkau rakyat sejak masa kecil, membentuk cara berpikir mereka, mengarahkan cara mereka melihat negara, dan menghubungkan kepatuhan dengan keselamatan moral. Inilah sebabnya mengapa selama bertahun-tahun rezim teokrasi Iran mampu bertahan meski berulang kali dihantam krisis. Akar dari semua ini sesungguhnya kembali ke satu nama besar dalam sejarah Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Dialah tokoh yang tidak sekadar memimpin revolusi Iran 1979, tetapi juga merumuskan ulang hubungan antara agama dan negara dalam bentuk yang sangat radikal. Sebelum Khomeini, banyak kalangan ulama Syiah tradisional cenderung mengambil jarak dari kekuasaan politik praktis. Mereka menjaga pengaruh moral, mengajar, memberi fatwa, dan membimbing umat, tetapi tidak secara langsung mengklaim hak untuk menguasai negara. Khomeini mengubah semua itu. Ia melihat bahwa jika seorang ulama dianggap paling mengerti hukum Tuhan, maka mengapa ia hanya membimbing urusan ibadah pribadi? Mengapa ia tidak sekaligus memimpin negara? Dari pertanyaan itulah lahir teori Velayat-e-Faqih yang kemudian menjadi landasan Republik Islam Iran. Dengan teori ini, ulama tidak lagi sekadar menjadi penjaga moral masyarakat, tetapi berubah menjadi pusat kekuasaan itu sendiri. Namun teori saja tentu tidak cukup untuk menggulingkan sebuah dinasti yang ketika itu memiliki militer sangat kuat. Khomeini berhasil karena ia juga menemukan alat yang sangat efektif untuk menyebarkan pengaruhnya. Salah satunya adalah jaringan masjid dan rekaman kaset. Pada 1970-an, ketika Iran berada di bawah kekuasaan Shah Muhammad Reza Pahlavi, negara memang dapat mengawasi surat kabar, kampus, dan partai politik. Tetapi ada satu ruang yang jauh lebih sulit ditutup, masjid. Disitulah pidato-pidato Khomeini yang direkam secara diam-diam diputar, disalin, disebarkan, dan didengar dari satu kota ke kota lain. Masjid-masjid itu membentuk jaringan bawah tanah yang sangat kuat. Khomeini yang berada di pengasingan justru diuntungkan oleh kondisi itu. Ia sulit ditangkap, sulit dibungkam, dan lambat laun berubah menjadi simbol perlawanan yang tampak jauh, sakral, dan tak tersentuh. Ketika pidatonya mulai menyentuh kemarahan rakyat atas ketimpangan ekonomi, represi aparat, westernisasi yang terlalu cepat, dan krisis identitas nasional, suara itu berubah menjadi api. Pada saat yang sama, Iran memang sedang berada dalam situasi yang sangat rapuh. Lonjakan harga minyak sempat mendorong ekonomi tumbuh cepat, tetapi manfaatnya tidak dirasakan merata. Shah menghabiskan dana besar untuk militer dan proyek-proyek megah, sementara banyak rakyat tetap hidup dalam kesulitan. Polisi rahasia Safak dikenal keras dan brutal. Kaum terpelajar, kelas menengah, mahasiswa, dan kelompok religius sama-sama punya alasan untuk marah, meski dengan motif yang berbeda. Iran saat itu seperti ladang kering yang menunggu satu percikan. Percikan itu datang pada Januari 1978 ketika sebuah surat kabar pemerintah
menerbitkan tulisan yang menghina Khomeini. Reaksi publik sangat keras, demonstrasi meletus, aparat menembak massa, korban berjatuhan. Disinilah tradisi Syiah mengenai peringatan 40 hari bagi orang yang meninggal memainkan peran yang sangat besar. Setiap 40 hari, peringatan duka berubah menjadi demonstrasi baru. Demonstrasi baru memunculkan korban baru. 40 hari kemudian, upacara duka berubah lagi menjadi ledakan kemarahan baru. Siklus ini terus membesar seperti ombak yang tidak pernah berhenti. Puncak datang pada 8 September 1978, hari yang kemudian dikenal sebagai Jumat Hitam. Di lapangan Jaleh, Teheran, pasukan keamanan menembaki kerumunan besar demonstran. Peristiwa itu menghancurkan sisa legitimasi Shah di mata banyak rakyatnya sendiri. Setelah itu, keadaan bergerak cepat menuju kehancuran rezim lama. Shah sendiri saat itu dalam kondisi fisik dan mental yang melemah. Sementara Amerika Serikat di bawah Presiden Jimmy Carter memberi tekanan terkait isu hak asasi manusia. Di tengah badai politik itu, Shah akhirnya meninggalkan Iran pada 16 Januari 1979. Tak lama kemudian, pada 1 Februari 1979, Khomeini kembali dari pengasingan di Paris ke Teheran dan disambut lautan manusia. Disitulah sejarah Iran berubah total. Setelah berkuasa, Khomeini tidak menjalankan gambaran manis yang sebelumnya ia sampaikan kepada sebagian dunia internasional. Banyak janji keterbukaan dan kebebasan berubah menjadi sistem teokrasi yang terpusat sangat keras. Perempuan diwajibkan berjilbab, oposisi disingkirkan, kelompok sekuler dan intelektual yang dulu turut menumbangkan Shah dibersihkan, dan teori velayat-e-faqih dimasukkan ke dalam konstitusi. Sejak saat itu, posisi pemimpin tertinggi menjadi pusat dari segala pusat. Pada masa berikutnya, terutama di bawah Ali Khamenei, sistem itu makin dirapikan. Negara bukan hanya memelihara kekuasaan politik, tetapi juga berusaha memusatkan otoritas keagamaan. Pendidikan, media, lembaga keamanan dan kultur resmi negara diarahkan untuk menanamkan satu pesan yang sama. Menaati pemimpin tertinggi adalah kewajiban agama sekaligus kewajiban kenegaraan. Anak-anak dibesarkan dalam narasi bahwa pemimpin adalah figur suci. Televisi menyiarkan petuahnya, ruang publik dipenuhi simbol-simbol kesetiaan. Dengan demikian, kepatuhan tidak hanya dijaga lewat aparat, tetapi juga lewat pembentukan pikiran sejak dini. Namun sejarah selalu bergerak. Sistem yang tampak kukuh di permukaan seringkali mulai retak dari bawah. Dan di Iran, retakan itu makin jelas memasuki dekade 2020-an, lalu membesar tajam pada tahun 2026. Tekanan ekonomi yang sangat berat, sanksi internasional yang menekan, anjloknya nilai mata uang, pengangguran, inflasi dan ketimpangan sosial yang sangat telanjang membuat jutaan rakyat Iran tidak lagi melihat negara sebagai pelindung. Mereka mulai melihat negara sebagai mesin yang menuntut pengorbanan tanpa memberi kehidupan yang layak. Selama bertahun-tahun, rezim meminta rakyat bertahan demi melawan musuh eksternal, demi martabat nasional, demi perang melawan imperialisme. Tetapi semakin lama, semakin banyak warga biasa yang merasa mereka hanya diminta menderita, sementara elit tetap hidup nyaman. Perubahan terbesar datang dari akses informasi. Generasi muda Iran tidak lagi hidup dalam ruang tertutup seperti generasi sebelumnya. Mereka memegang ponsel, mengakses internet, melihat dunia luar, membandingkan kehidupan mereka dengan negara lain, dan menyaksikan langsung bagaimana keluarga elit agama atau pejabat keamanan bisa hidup mewah, memiliki rumah mahal, mobil mewah dan gaya hidup elit. Ketika propaganda resmi berbenturan dengan kenyataan digital, jurang kepercayaan mulai runtuh. Pukulan moral lain datang dari berbagai tindakan represif negara terhadap warganya sendiri. Ketika rakyat melihat perempuan muda diperlakukan keras, ketika protes dibalas dengan peluru, ketika slogan agama dipakai untuk membungkam kemarahan sosial, maka pertanyaan yang selama ini dipendam mulai meledak. Apakah ini benar-benar sistem yang membawa keadilan? Ataukah ini hanya sistem yang membungkus kekuasaan mutlak dengan bahasa suci? Di saat seperti itulah, kelompok-kelompok yang dulu menjadi penopang utama revolusi pun mulai goyah, termasuk para pedagang bazar. Dalam revolusi 1979, kalangan bazar merupakan sekutu penting kaum ulama. Mereka punya uang, jaringan, dan kemampuan menggerakkan ekonomi rakyat. Tetapi setelah puluhan tahun,
Banyak dari mereka justru merasa tersingkir oleh dominasi ekonomi garda revolusi dan jaringan oligarki negara. Ketika pelabuhan, minyak, telekomunikasi, dan sektor-sektor strategis dikuasai lingkaran kekuasaan, banyak pelaku ekonomi tradisional merasa mereka tinggal menyisakan beban, bukan pengaruh. Saat rasa sakit ekonomi, penghinaan sosial, dan kelelahan politik bertemu, ledakan menjadi nyaris tak terhindarkan. Maka muncullah protes-protes besar dengan slogan-slogan yang jauh lebih terang-terangan daripada sebelumnya. Seruan seperti "Matilah diktator" atau "Tidak untuk Gaza, tidak untuk Lebanon, hidupku hanya untuk Iran" menunjukkan satu hal penting. Bagi banyak demonstran, persoalannya bukan lagi sekadar kebijakan tertentu, tetapi sudah menyentuh inti legitimasi rezim itu sendiri. Dan ketika demonstran tewas, sejarah lama seperti hidup kembali. Upacara duka 40 hari kembali menjadi ruang mobilisasi. Setiap kematian melahirkan kemarahan baru, setiap kemarahan baru memunculkan korban baru. Siklus sejarah yang dulu membantu Khomeini menggulingkan Shah, kini seperti berbalik menghantui sistem yang dibangunnya sendiri. Dalam konteks itulah, dugaan bahwa Amerika Serikat dan Israel berupaya menargetkan pusat sistem, yakni pemimpin tertinggi, memperoleh makna strategis yang sangat besar. Jika benar serangan diarahkan untuk menyingkirkan Ali Khamenei, maka itu bukan sekadar operasi militer biasa. Itu adalah upaya memukul jantung simbolik dan operasional rezim Iran. Sebab selama Rahbar masih berdiri, sistem taklid, legitimasi teokrasi, dan jaringan kekuasaan masih punya titik pusat untuk bertahan. Maka, dari sudut pandang para lawan Iran, menghancurkan pusat itu berarti menghancurkan kode sumber yang selama ini menghidupkan mesin kontrol negara. Jika Ali Khamenei disingkirkan, lalu penerusnya seperti Mojtaba juga goyah, terluka, atau kehilangan legitimasi, maka lingkaran kekuasaan mulai kehilangan porosnya. Negara mungkin masih punya tentara, birokrasi, dan aparat, tetapi daya hipnosis ideologisnya mulai melemah. Itulah sebabnya perebutan narasi soal Mojtaba Khamenei sekarang menjadi sangat penting. Jika ia benar-benar sehat dan mampu tampil, maka rezim masih bisa mengklaim kesinambungan. Tetapi jika ia ternyata lumpuh, koma, sudah meninggal, atau hanya dihadirkan lewat video manipulatif, maka publik akan melihat bahwa rezim tidak lagi punya jawaban yang meyakinkan. Dan ketika sebuah teokrasi mulai kehilangan kemampuan untuk meyakinkan umat bahwa pusatnya masih utuh, maka yang mulai runtuh bukan hanya struktur kekuasaan, tetapi juga rasa takut yang selama ini menopangnya. Kini dunia menunggu dengan tegang, apakah Iran akan berhasil menampilkan penerus baru yang cukup kuat? Kini dunia menunggu dengan tegang, apakah Iran akan berhasil menampilkan penerus baru yang cukup kuat untuk mempersatukan elit dan membungkam jalanan? Ataukah kursi pemimpin tertinggi justru berubah menjadi kursi maut, terlalu berbahaya untuk diduduki siapapun? Jika setiap figur yang muncul langsung diburu, diragukan, atau disingkirkan, maka lambat laun seluruh sistem bisa masuk ke fase lumpuh. Jabatan yang selama ini menjadi sumber kekuasaan bisa berubah menjadi simbol kehancuran. Pertanyaan yang lebih besar lagi pun mulai menggantung di udara. Jika suatu hari Iran benar-benar tidak lagi memiliki pemimpin tertinggi yang diakui, bagaimana negara itu akan bertahan? Apakah Republik Islam akan runtuh dan melahirkan Persia baru dari puing-puingnya? Apakah militer atau garda revolusi akan mengambil alih sepenuhnya? Ataukah justru rakyat yang selama puluhan tahun hidup di bawah bayang-bayang teokrasi akan bangkit menuntut bentuk negara yang sama sekali berbeda? Belum ada yang bisa menjawab dengan pasti. Tetapi satu hal yang sudah jelas, Iran sedang bergerak menuju persimpangan sejarah yang luar biasa berbahaya. Apa yang terjadi dalam beberapa hari dan beberapa pekan ke depan bisa menentukan bukan hanya nasib satu rezim, tetapi juga keseimbangan kekuatan di seluruh Timur Tengah. Di balik semua kabut informasi, propaganda, dan perang narasi, ada satu kenyataan yang sulit dibantah. Sistem yang telah mengendalikan Iran selama 47 tahun kini sedang diuji sampai ke akar-akarnya. Dan ketika akar itu mulai terguncang, seluruh pohon kekuasaan ikut bergetar. Sejarah terkadang bergerak perlahan selama puluhan tahun, lalu tiba-tiba melompat dalam hitungan hari. Iran hari ini tampaknya sedang berada tepat di momen seperti itu. Momen ketika seluruh dunia menahan napas, menatap Teheran, dan bertanya dengan gentar, siapa yang sesungguhnya masih memegang kendali dan berapa lama lagi sistem ini bisa bertahan?
Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.